Ya what's up, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa tim Ijo Tomat? Ijo Tomat, lo udah tau belum? Tahu dong. Apa? Ikatan jomblo terhormat. Asik. Siap. Contohnya kayak, lu jomblo nggak? Hah? Lu jomblo nggak? Masih jomblo dong sekarang dong? Nggak Belum. pacaran. Janur kuning Iya. belum melengkung dong? Belum. Oke. Aman, masih aman. Masih aman. Nih, jadi hari ini gue lagi bareng Reimba ya. Wis, idaman para kaum hawa. Ya, gimana sih rasanya diidam-idamkan kaum hawa? Emang gue diidamkan? Enggak lah. Itu mah cuman apa ya? Kalau gue bilang sih mereka cuman seneng aja. Hah? Senang aja? Iya, kalau gue bilang mereka cuman seneng aja karena mungkin ngelihat keseharian gue yang Yang apa? Yang apa? apa ya? Yang mungkin kayak gue ya Positif gua lah. Instagram gue ngalir aja, gue nggak Ngalir pernah. aja sih ya. Tapi suaranya ini halus banget nih Waduh. orang nih ya. Kita tes satu lagu dulu lah. Apa coba sih Kayak lagu Aisyah. langsung Oke, Berdua. Gue dulu. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. bila dia marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Barang Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Asik, halus banget gitu. Ya. Ini abis ini pasti banyak yang komen, pengen dong jadi kucingnya Ciu. Ah ini gue bingung nih, kemarin gue posting foto pakai kucing Ah. sambil gitu, sambil nyanyi gitu kan, terus banyak yang komen pengen jadi kucing. Iya. Kadang orang tuh berekspresi komen tanpa berpikir panjang gitu, ngerti gak sih? Iya. Mungkin lucu-lucuan doang. Cuma Lucu-lucuan. maksudnya setiap ucapan tuh doa, woi jangan sembarang. Lo beruntung banget jadi manusia gitu. Ntar bangun-bangun langsung meong. Nah, tapi guys, by the way, kita mau ngomongin suatu hal yang lagi sangat-sangat relate di tengah-tengah anak-anak, apalagi anak muda hijrah gitu ya. Nikah muda. Gimana menurut lu nikah muda tuh apa sih, yang dinamakan nikah muda tuh apa menurut lu nih? Ya menurut gua ya menikah tuh basicnya ibadah terpanjang. Wis, Iya, ibadah terpanjang seumur hidup. udah mantep banget ya ilmunya. Belajar. Belajar. Iya, kalau gua sih basicnya gitu. Mempraktekannya kapan kira-kira? Tinggal tunggu timingnya. Tunggu timingnya. Jadi Cuman- nikah muda tuh apa tadi menurut lu? Nikah muda itu ya menikah muda. Cuma maksudnya namanya menikah ya, maksudnya kita umur berapa, di saat kita udah ngerasa kita bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk juga, emang harus disiapin. Jangan tuh kayak menyiapkan di saat udah datang orangnya. Jadi Oh, sedia payung sebelum hujan. jadi kan banyak kayaknya tuh anak-anak zaman sekarang, gua mau nikah biar nggak zina. Sesimpel itu nggak sih? Sebenarnya itu hal yang benar, ungkapan itu benar. Cuman dia harus sadar di balik omongan dia itu tuh ada tanggung jawab, ada porsi-porsi yang setelah menikah tuh beda gitu. Kalau menurut gue ya, gue juga di sini masih kurang banget ilmunya. Cuman yang gue tahu emang kayak gitu. Karena kan lu kan belakangan ini kan ada apa, grup musik Adam ya namanya. Kalian bisa lihat tuh lagunya asik-asik. Dan di Adam itu kan Bang Nata Reza udah nikah muda, Bang Dodi udah nikah muda, Bang Anandito udah nikah muda. Nikah semua mereka. Apa nggak panas gitu? Sebenarnya panas enggak? Panas ya. Gue bersyukur. Bersyukur. Kenapa? Logikanya kan gue pasti banyak dibully tuh. Cuman enggak. Jadi gue ngerasa sebelum gue ke arah situ, gue banyak dikasih pupuk sama abang-abang gue. Aja. Jadi kayak tanpa dikasih pun secara langsung, gue bisa melihat dong, saya bisa ngelihat, bisa membaca, oh ternyata orang menikah kayak gini. Jadi gue bisa belajar duluan sebelum eksekusinya. Wis. Itu positifnya ya yang gue dapat. Eksekusi aja. Jadi tapi bener tuh guys, banyak orang bilang nikah biar nggak zina. Sama kayak gue mau sholat tapi jangan cuman ngomong kan, di belakang itu kita harus belajar cara wudhunya kan. Kalau sholat
tapi nggak tahu cara wudunya kan benar. Kalau harus belajar ini ya juga. sholatnya baik, cuman kalau kita nggak tahu cara yang baik dan benarnya ya jatuhnya jadi salah juga. Sama kayak nikah tuh gitu juga. Semua tuh harus belajar dulu Harus karena belajar. ya apa ya? Kalau gue bilang sih sekolah lagi sih. Sekolah lagi ya. Sekolah. Jadi sekolah pernikahan. nikah tuh bukan cuman sekedar kayak orang pacaran sejam 2 jam ya. Tapi berat nih. Ini omongan berbobot 1 ton ini berat ya. Jadi bener banyak banget tuh sekarang anak-anak pengen nikah muda termasuk gua. Iya enggak. Ya apa? Tadinya enggak apa-apa. Tau gak sih, gue tuh kayak pengen ngeluruskan orang yang bilang kayak gila masih muda dan nikah. Sebenarnya di saat ya makanya gue bilang lo harus paham betul tuh porsi sebelum sesudah menikah itu pasti bakal berbeda karena kan tanggung jawab. Betul. Cuman kalau untuk nikah muda sendiri nggak ada yang salah gitu. Maksudnya taruh lagi nih ya, contohnya umur 22-23 itu masih termasuk muda kan? Ya, termasuk muda. Cowok ya. Cuman kalau kita review lagi kehidupan orang sekeliling kita, bahkan misalnya kayak yang kita tahu 23 ada yang udah menikah, ada yang udah punya anak, ada yang belum menikah, ada yang masih sekolah. Ada beragam. Ada temen gue ada nikah yang udah meninggal 13 tahun. Iya kan? Ada yang udah meninggal. Oh, ada yang yang udah punya anak umur segitu. Jadi sebenarnya kalau dikaji lagi mereka berpatokan di umur tuh kedewasaan. Nah, gimana cara kita menghidupkan kedewasaan ini bukan harus nunggu umur berapa dulu nih. Benar ya. Karena saat udah dewasa ya gue rasa kayak ya udah bismillah kalau udah ditemuin. Ya, karena gue kan temenan sama Alvin ya, yang pelopor nikah muda lah bahasanya mungkin. Dia pertama kali yang viral ya, 17 tahun nikah gitu ya. Tapi kita nggak bisa nyamain juga diri kita dengan orang lain, bener gak? Kita nggak bisa ngebandingin sama orang lain. Jadi tergantung kesiapan kita udah siap bertanggung jawab belum? Bukan cuma secara finansial pasti, terus secara ilmu ya kan? Dan secara kita udah bisa ngatur emosi kita belum kan? Kayaknya kenapa dibilang anak-anak di masa labil tuh baiknya tidak menikah dulu karena memang mungkin masih jiwanya tuh labil ya, kadang nggak bisa ngatur emosi. Tapi kalau kalian masih muda, kalian sudah dewasa, udah bisa mengatur emosi, udah bisa apa lagi? Udah bisa bertanggung jawab ya? Bisa bertanggung jawab sih. Why not gitu. Ya, tapi kalau lu nih ada niat gak? Niat. Nah, gue emang dari dulu niatin kapan saja gitu loh. Ya terus gue di saat gue udah umur 20 tahun, gue ada berniat kayak kalau didatengin ya udah. Sekarang umur berapa? Gue 21, 22. Wow. 22. Udah 22 nih. Berarti udah di atas 20 kan? Wah, udah siap. Wah, tuh kan. Tuh. Itu tanda. Tolong jangan bersuara. Ada tumbang sampai. Oh iya. Hai. Oh, itu bukan. Oh, bukan. Siap. Jangan bersuara ya. Siap. Pelan-pelan aja. Kalau kamu mau nikah muda enggak? Saya lagi take ya. Gara ya tadi. Jadi ini gue obrolan tanpa cut, tanpa diedit. Jadi bener-bener kita lagi reading film, doain semoga film kita sukses nanti. Amin. Ya. Amin. Siap. Oke. Kita lanjut. Gini gimana? Lu ada niat gak? Lu muda. Ya kan gue bilang tadi di atas umur 20 tuh gue kayak ya udah bismillah, karena gue juga kayak mempersiapkan diri tuh bukan lagi sekarang. Dari sebelum itu gue udah belajar mempersiapkan diri gitu. Oke, jadi intinya sekarang lu masih mau mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri tuh nggak ada batasnya. Karena setelah menikah pun itu masih ada tahap belajar. Jangan berpikir sudah nikah udah berhenti belajar gitu. Nggak mungkin. Benar. Jadi gitu. Kalau buat gue sih nikah muda itu relatif ya. Tergantungnya kadang kan background hidup orang tuh background hidup orang itu beda-beda guys. Kita nggak bisa samain. Ada yang finansial udah cukup, dia udah dewasa gini-gini. Jangan cuman sekedar melihat keromantisan di sosmed terus pengen nikah. Aduh. Ya, come on, ini kalian ada tanggung jawab ya. Kalau buat yang cewek mungkin kalian nanti gimana? Kalian mendidik anak kan kalau belum siap ilmunya nanti anaknya yang didik siapa? Masa gadget yang didik? Akhirnya apa? Anaknya jadi nggak terdidik. Jadi salah didik. Jadi harus siapin ilmu nih buat cewek-cewek ya kan. Kalau tipe-tipe lu tuh yang gimana? Entertain nggak? Mau entertain enggak sebenarnya balik ke akhlak sih. Masih gue dulu seiman.
Dulu bilangnya sama gue nggak mau entertain. Sebenarnya cuman maksudnya di saat kita ketemu misalnya dia orang entertain tapi akhlaknya baik, imannya baik, kenapa enggak? Itu tuh kayak emas yang kita anggurin gitu lah. Mungkin Kayaknya udah ada bibit-bibit emas itu. Belum ya? maksudnya gimana? Iya. Jadi, oke, next question. Kalau buat lu, seandainya lu takdirnya Allah nih ya, lu mungkin masih mau karir sekian, tapi takdirnya Allah, lu harus nikah di usia muda, entah setahun 2 tahun atau mungkin tahun ini mungkin. Apa yang akan lu lakuin? Apa yang akan lu persiapkan sebagai cowok? Sadar kewajiban. Itu benar-benar harus ada kewajiban kalau kita nikah anak orang nih ya, anak orang kita ngidupin dia yang nggak sembarangan gitu loh. Maksudnya anak perempuan yang mungkin dulu orang tuanya dari sekarang tuh dibesarin dengan kasih sayang, dicukupin kayak gitu-gitu. Masa kita ngambil terus kita biarin, itu kan hal yang sangat nggak etis gitu loh. Makanya sadarkan kewajiban. Oh setelah ini emang gue harus membahagiakan orang ini gitu loh. Dan jangan sama sekali kayak menyimpan sesuatu kebohongan walaupun itu dibilang kecil, karena itu bakal jadi bola api. Kalau menurut gue ya di pernikahan bakal jadi bola api. Benar. Apapun tuh jujur gitu. Kalau disimpan ujung-ujungnya meledak, itu bahaya tuh. Kalau orang kan punya niat nih biasanya. Lu kan sekarang udah sukses, karir udah ini juga. Lu niatnya mau berapa tahun lagi? Gue nggak nargetin. Nggak nargetin. Sejalannya aja. Sejalannya aja. Benar. Sama sih gue juga gitu kan banyak. Lo gimana lo presiden hijau tomat? Iya, tuh kan. Kalau gue ditanya balik, ya jawaban gue benar sih, persiapin dulu. Kalau gue jujur, ya sekarang kan umurnya 18. Ya benar sih, gue di atas 20 lah pengennya gitu. Karena sekarang kan masih ada kayak tanggungan orang tua. Nah, karena background kita beda-beda. Mungkin lu background lu beda, background gue beda gitu. Gue masih ada tanggungan keluarga segala macam. Jadi gue mau bahagiain keluarga dulu. Dan ya gue mau bahagiain followers dulu lah, para rakyat hijau tomat. Jadi istilahnya gue hijau istiqlal juga. Apa tentang ikatan jomblo istiqomah sampai halal. Amin. Ada. Tapi kalau menurut gue ya, kalau lo bilang tanggungan orang tua, ya alhamdulillah kita maksudnya di umur segini udah bisa bertanggung jawab akan hal itu kan gitu. Cuma menikah pun jangan sampai maksudnya orang-orang berpikir setelah menikah kita lepas dari tanggung jawab itu. Enggak. Oh iya, enggak, harus tetap orang tua tuh sampai kapanpun itu kita harus tetap berbakti. Kita berbakti gitu. Makanya kenapa gue bilang cari calon itu yang baik agama sama akhlaknya, karena tugas lo sebagai suami ngasih pengertian ke dia kalau jangan cuma nikah dengan gue personal, tapi nikah dengan orang tua gue juga. Begitupun lo sama keluarganya dia, karena di saat lo dapet pasangan yang sebenarnya diriduin sama orang tua lo, akhirnya jalan terus lo lupa sama orang tua, itu menurut gue fatal banget sih. Karena bakal dilema tuh diantara kayak gue sayang banget sama ini tapi orang tua gue diginiin, maksudnya kayak dilema gitu. Akhirnya lo bakal pusing sendiri tuh. Jadi gimana caranya lo dapat orang yang bisa menyayangi keluarga lo juga. Dengan begitu insya Allah lo bakal berjalan tuh, terus lo ngebiayain orang tua, ngasih bantuan ke orang tua pun nggak jadi masalah. Iya. Ini kadang anak-anak muda tuh dilema sama restu orang tua ya. Iya. Karena restu orang tua tuh itu utama loh. Utama, iya benar. Ridho orang tua tuh ridho. Tapi memang nggak gampang juga meyakinkan orang tua, benar kan? Harus benar-benar kita yakinin. Kadang kan orang tua juga ya namanya beda zaman lah. Iya benar. Zaman Siti Nurbaya sama sekarang. Oke, kita lanjut. Tadi ada yang nelpon, siapakah dia? Nggak ada namanya tadi? Nggak ada namanya ya. Ya itulah pokoknya. Jadi teman-teman, intinya buat kita nikah muda itu kan banyak banget kadang yang jodoh-jodohin. Atau yang nanya, lu sering nggak sih ditanya sama followers, Kak Ari kapan nikah? Kak Syakir kapan nikah? Kayak nanya kapan nikah tuh kayak kapan beli es gitu. Iya, makanya gue bilang di Instagram itu sebenarnya orang tuh memandang pernikahan ini agak terlalu gampang gitu. Agak terlalu ngegampangin kali ya. Ada lagi kayak suka nge-ship itu loh. Kayaknya nikah itu sesuai kehendak mereka. Enggak, kayaknya nikah itu seindah film Dilan dan Milea gitu, padahal kan enggak gitu. Di dalam film itu kan cuman scene romance-nya aja, ya kan? Kan disutradarai sama manusia gitu. Iya, disutradarai sama manusia. Gimana kalau disutradarai sama Allah? Makanya harus siap iman, mental. Denger tuh dia. Ya, jadi nikah tuh bukan sekedar kita
menyampaikan kata-kata cinta, tapi bagaimana kita bisa memperlakukan cinta sesuai tanggung jawab dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebenarnya apa ya? Kalau ngomong kayak gini tuh sebenarnya ada beban karena kita masih muda banget. Iya, Terus manusiawi kayak kadang. Gimana orang-orang yang udah nikah duluan, yang udah berumur, yang udah dewasa ngelihat kita, nikah tuh nggak sesuai teori yang lo bilang gitu. Iya. Karena setidaknya gini loh, karena kita yang bisa kita jadiin bekal sekarang itu ya teori yang kita pahami. Kita kan belum pernah menikah sebelumnya. Iya. Jadi cuma teori yang benar-benar kita pahami gitu loh. Selebihnya pas ngejalaninnya kalau menurut gua ya udah kita ngikutin flow-nya aja, ngikutin sesantai mungkin, tapi tetap ingat maksudnya sharing sama orang yang udah berkeluarga sebelumnya itu Iya, adalah kayak gue poin. sharing sama Alvin juga kayak atau teman-teman yang udah nikah gitu, dia cuma masalah handuk doang tuh bisa. Iya, makanya kita nggak ada yang tahu tuh nanti, makanya Gimana? Udah Sini lu. gua sengaja di sini biar menurut lu gimana Bang nikah muda di Babang kita nih? Gua belum pernah ya. Jangan mantatin kamera. Oh, Pamer. Belum pernah nikah juga ya? Latihan aja sebaiknya jangan nikah. Intinya guys, memang nikah itu menghindari zina, tapi jangan karena kita alasannya itu kita jadi malah justru ada hal-hal lain yang harus dihindari juga, kayak hal-hal yang lain, jangan sampai cuma gara-gara Iya, hai dan Salam Kak Novan ya. salam dari itu teman lu ya. Ya si D. Oke. Aduh. Ya. Ini presiden kalian nih. Bener. Loh enggak, emang temen dia ada namanya D, nama panjangnya Dena. Oi, hati-hati ya. Ya, hati-hati. Ya. Hati-hati di jalan. Oke. Hati di jalan. Teman-teman, Yang di hati habis ini kapan masih jalan-jalan. boleh coba kan? Masih kan? Iya. Oke, ini kayaknya udah mana sih? Ya. Oke, jadi itu teman-teman. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat buat kalian. Intinya anak muda nih sebenarnya mereka tidak bisa menghindar dari cinta, tapi mereka juga nggak pengen melakukan dosa. Gimana tuh? Ya menurut gue sih nikah muda tuh bukan satu-satunya solusi loh. Sumpah, kalian bisa cari kesibukan positif, benar nggak? Kalian bisa cari teman yang produktif, atau kalian bisa memproduktifkan diri kalian dulu gitu. Jadi nikah itu bukan satu-satunya pelampiasan untuk kalian. Nikah itu bukan pelampiasan. Iya, nikah itu bukan Maksudnya pelampiasan. kalau untuk mengisi masih muda itu ya udah itu kayak ngelakuin yang positif aja. Iya. Dan nikah itu bukan balapan ya. Bukan cepat atau lambat, tapi tepat atau tidak. Anjay. Ya, thank you teman-teman. Itulah. Jadi lo punya niat gak nikah muda nih? Punya. Punya, asik ya. Sama gue juga punya kok. Tapi ya intinya ini gue cuma mau nyampein juga. Saya apa mau minta Gua di doa sini- restu enggak? Gue di sini juga kayak tadi sharing pengalaman yang gue ngerti, pemahaman yang gue ngerti itu bukan berarti gue udah paham banget ya. Ya, itu bukan berarti Biasanya kita kayak gitu paham kan, banget. kayak banyak ngomong kayak gitu. Enggak, sebenarnya di saat kita ngingetin orang itu hakikatnya kita minta diingetin juga sama orang. Betul. Kita juga ngingetin diri kita. Heeh. Gitu aja sih. Iya, gitu aja sih, oke. Dan tadi ngeliatin siapa sih? Momen mau Oh, teman-teman. Oke. Thank you teman-teman semuanya, itulah obrolan kita bersama Rembayang. Dan semangat semuanya, tetap jadi hijau tomat Ikatan Jomblo Terhormat, atau hijau istiqlal Ikatan Jomblo Istiqomah sampai halal. Ingat, nikah muda bukan satu-satunya pelampiasan untuk kita. Bukan pelampiasan, nikah itu bukan pelampiasan. Iya, bener, nikah itu bukan pelampiasan, ya. Jadi kalian cari hal-hal yang lain lah yang bisa menjadikan solusi kalian untuk menghindari cinta yang belum saatnya. Ya. Intinya sih cinta itu kalau misalnya lo nggak mau cinta lo salah, lo harus menganggap cinta itu mulia. Oh. Jangan dibawa ke arah yang kiri ataupun kanan. Ya, karena cinta tuh sebenarnya mulia, tapi banyak yang menyalahgunakan cinta gitu. Akhirnya jadi nggak mulia. Akhirnya jadi nggak mulia. Makanya gue bilang kalau misalnya kayak ini masih umur yang kalau lo bilang masih belum ke arah sana kan. Belasan, Udah sekarang Bang. yang lo siapin adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu kan bukan berarti harus menikah juga. Betul. Lo mempersiapkan diri jadi pribadi yang lebih baik, yang otomatis Allah juga bakal kasih lo lingkungan yang baik-baik, yang nanti flow-nya bakal ujungnya bakal menikah, karena kan
ibadah terpanjang menikah, jadi pasti bakal ke arah sana gitu loh. Mantap. Siapin aja diri dulu dari sekarang. Siapin diri kalian dulu, oke? Thank you teman-teman semuanya, thank you Ray. Sukses terus buat karirnya, semoga segera bertemu dengan sang bidadarinya, oke? Thank you semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.